أخي أنت حر وراء السدود. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5 Syekh Kutub tahun pelajaran 2020-2021? Kali ini Bapak akan sedikit bercerita tentang nama kelas kita, yaitu Syekh Kutub. Dilahirkan pada tanggal 9 Oktober 1906 Masehi di kota Asyut, salah satu daerah di Mesir. Dia merupakan anak tertua dari 5 bersaudara, 2 laki-laki dan 3 perempuan. Ayahnya bernama Al-Hajj Qutb Ibrahim. Ia termasuk anggota Partai Nasionalis Mustafa Kamil, sekaligus pengelola majalah Al-Liwa, salah satu majalah yang berkembang pada saat itu. Qutb atau Syekh Qutb pada waktu muda adalah salah seorang yang sangat pandai, cerdas. Konon pada usia yang relatif muda, dia telah menghafal Al-Quran di luar kepala pada umumnya usia 10 tahun pada saat itu. Pada tahun 1918 Masehi, dia berhasil menamatkan pendidikan dasarnya. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1921, Syekh Qutb berangkat ke Kairo untuk melanjutkan pendidikannya di Madrasah Sanawiyah. Pada saat mudanya, ia pindah ke Halwan untuk tinggal bersama pamannya dan tidak lagi bersama orang tua, yaitu yang bernama pamannya Ahmad Hussein Usman yang merupakan seorang jurnalis. Pada tahun 1925 Masehi, ia masuk ke institusi diklat keguruan dan lulus 3 tahun kemudian. Lalu ia melanjutkan jenjang perguruan tingginya di Universitas Darul Ulum hingga memperoleh gelar sarjana LC dalam bidang sastra sekaligus diploma pendidikan. Berbekal persediaan dan harta yang sangat terbatas karena memang ia terlahir dalam keluarga sederhana, Qutb atau Syekh Qutb dikirim ke Halwan, sebuah daerah pinggiran ibu kota Mesir. Kesempatan yang diperolehnya untuk lebih berkembang di luar kota asal tak sia-siakan oleh Qutb. Semangat dan kemampuan belajar yang tinggi ia tunjukkan pada kedua orang tuanya sebagai buktinya. Ia berhasil masuk pada perguruan tinggi Tazhiziyah Dar al-Ulum, sekarang Universitas Kairo, Mesir. Kala itu tak sembarang orang bisa meraih pendidikan tinggi di tanah Mesir, dan Qutb beruntung menjadi salah satunya, tentunya dengan kerja keras dan belajar. Tahun 1933, Qutb dapat menyabet gelar sarjana pendidikan. Sepanjang hayatnya, Syekh Qutb telah menghasilkan lebih dari 20 buah karya dalam berbagai bidang. Penulisan buku-bukunya juga sangat berhubungan erat dengan perjalanan hidupnya. Sebagai contoh, pada era sebelum tahun 1940-an, beliau banyak menulis buku-buku sastra yang hampa akan unsur-unsur agama. Kemudian, pada tahun 1940-an, Syekh Qutb mulai menerapkan unsur-unsur agama di dalam karyanya. Pada tahun 1940-an, Syekh Qutb mulai membicarakan soal keadilan, kemasyarakatan, dan fikrah Islam yang suci menerusi al-adalah. Tak lama setelah itu, ia diterima bekerja sebagai pengawas pendidikan Departemen Pendidikan Mesir. Selama bekerja, Qutb menunjukkan kualitas dan hasil yang luar biasa, sehingga ia dikirim ke Amerika untuk menuntut lebih tinggi dari sebelumnya. Qutb memanfaatkan betul waktunya ketika berada di Amerika. Tak tanggung-tanggung, ia menuntut ilmu 3 perguruan tinggi di negeri Paman Sam itu.
Wilson Teachers College di Washington ia jelajahi, Relay College di Colorado ia timba ilmunya, juga di Stanford University, California tak ketinggalan di Selami pula. Seperti keranjingan ilmu, tak puas dengan ditemuinya, ia berkelana ke berbagai negara di Eropa, Italia, Inggris, Swiss, dan berbagai negara lain dikunjungi. Tapi itu pun tak menyiram dahaganya. Studi di banyak tempat dilakukan memberi satu kesimpulan pada Said, hukum dan ilmu Allah saja muaranya. Selama ia mengembara, banyak problem yang ditemuinya di berbagai negara. Secara garis besar, Said Qutb menarik kesimpulan bahwa problem yang dialami yang ada ditimbulkan oleh dunia yang semakin materialistis dan jauh dari nilai-nilai agama. Alhasil, setelah lama mengembara, Said Qutb kembali lagi ke aslinya. Seperti pepatah, sejauh-jauh bangau terbang pasti akan pulang ke kandang. Ia merasa bahwa Quran sejak lama mampu menjawab semua pertanyaan yang ada. Ia kembali ke Mesir dan bergabung dengan kelompok pergerakan Ikhwanul Muslimin. Di sanalah Said Qutb benar-benar mengaktualisasikan dirinya dengan kapasitas dan ilmunya. Tak lama namanya meroket dalam pergerakan itu. Tapi pada tahun 1951, pemerintah Mesir mengeluarkan larangan dan pembubaran Ikhwanul Muslimin. Saat itu, Said Qutb menjabat sebagai anggota panitia pelaksana program dan ketua lembaga dakwah. Selain dikenal sebagai tokoh pergerakan, Qutb juga dikenal sebagai seorang penulis dan kritikus sastra. Ia menulis tentang banyak hal, mulai dari sastra, politik, sampai keagamaan. 4 tahun kemudian, tepatnya pada bulan Juli 1954, Said Qutb menjabat sebagai pemimpin redaksi harian Ikhwanul Muslimin. Tapi harian tersebut tak berumur lama, hanya 2 bulan saja karena dilarang beredar oleh pemerintah. Tak lain dan tak bukan sebabnya adalah sikap keras pemimpin redaksi Said Qutb yang mengkritik keras Presiden Mesir kala itu, Kolonel Gamal Abdel Nasser. Saat itu Said Qutb mengkritik perjanjian yang disepakatinya antara pemerintah Mesir dan negara Inggris. Sejak saat itu, kekejaman penguasa bertubi-tubi diterimanya. Setelah melalui proses yang panjang dan kerasnya, pada bulan Mei 1955, Said Qutb ditahan dan dipenjara dengan alasan hendak menggulingkan pemerintah yang sah. 3 bulan kemudian, hukuman yang lebih berat diterimanya, yakni harus bekerja paksa di kem-kem penampungan selama 15 tahun lamanya. Berpindah-pindah penjara, begitulah yang diterima Said Qutb dari pemerintahnya kala itu. Hal itu terus dialaminya sampai pertengahan 1964, saat Presiden Irak kala itu melewat ke Mesir. Abdul Salam Arif, sang presiden Irak, meminta agar pemerintahan Mesir untuk membebaskan Said Qutb tanpa tuntutan. Tapi ternyata kehidupan bebas tanpa dinding pembatas tak lama dinikmatinya. Setahun kemudian, pemerintah kembali menahannya tanpa alasan yang jelas. Kali ini justru lebih pedih lagi. Said Qutb tak hanya sendiri, 3 saudaranya dipaksa ikut serta dalam penahanan ini. Muhammad Qutb, Hamidah dan Aminah, serta 20.000 rakyat Mesir lainnya. Alasannya seperti semua, menuduh Ikhwanul Muslimin membuat gerakan yang berusaha menggulingkan dan membunuh Presiden Nasser. Ternyata berjuang dan menjadi orang baik butuh pengorbanan. Sekali lagi, ternyata berjuang dan menjadi orang baik itu butuh pengorbanan. Tak semua niat baik dapat diterima dengan lapang dada. Hukuman yang diterima kali ini pun lebih berat dari semua hukuman yang pernah diterima Said Qutb sebelumnya. Ia dan 2 kawan seperjuangannya dijatuhi hukuman mati pada saat. Meski dari berbagai kalangan dunia internasional telah mengecam Mesir atas hukuman tersebut, Mesir tetap saja bersikukuh seperti itu.
tepat pada 29 Agustus 1969 ia syahid di depan Al-Gujo pembunuhnya. Sebelum ia menghadapi eksekusinya dengan gagah berani, Sayyid Qutb sempat menuliskan coret-coret sederhana tentang pertanyaan dan pembelaannya. Kini coret-coret itu telah menjadi buku yang berjudul Mengapa Saya Dihukum Mati? Sebuah pertanyaan yang tak pernah bisa dijawab oleh pemerintah Mesir kala itu. Iktibar atau ibroh dari cerita ini, ternyata perjuangan dan perbuatan baik itu belum tentu orang lain memandang. Namun kita sebagai muslim terus berbuat baik dan berjuang untuk agama kita. Mengenal Allah, kita harus berjuang membela agama kita. Dan tidak semua niat baik akan diterima dengan baik. Yang penting kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa niat apa yang kita lakukan, hal yang baik itu semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lil-i'la'i kalimatillah. Insyaallah kita termasuk dari golongan para syuhada dan semoga kita dikumpulkan di jannahnya bersama para syahid dan orang-orang syahid yang berjuang dalam agama Allah. Demikian kisah atau seputar biografi tentang Sayyid Qutb. Semoga anak-anak bisa mengambil intisari dan hal baik dari kisah ini. Demikian, terima kasih. Selamat belajar di rumah, tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam dari Bapak Wali Kelas dan Bu Ayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.